Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi sama aku Ino. Untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, diperlukan asupan nutrisi yang baik. Jadi terkadang asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu itu belum bisa mencukupi, sehingga pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi itu bisa dibantu oleh suplemen. Jadi kakak bunda itu perlu minum vitamin ya, untuk membantu memenuhi asupan nutrisi, kebutuhan vitamin dan mineral yang memang harus didapatkan oleh tubuh untuk ibu hamil gitu ya. Nah, jadi apa aja sih tips untuk memilih suplemen yang memang sangat diperlukan oleh ibu ya pada saat hamil? Makanya kakak bunda harus lebih bijak memilih vitamin ya, jangan asal beli aja mentang-mentang itu harganya mahal, atau mentang-mentang itu banyak banget nih vitaminnya gitu. Nah, jadi kita tuh harus lihat-lihat juga kakak bunda, jadi sesuai kebutuhan aja ya. Nah, di video sebelumnya aku pernah ngebahas apa aja sih vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Jadi kalian bisa tonton itu dulu. Oh, itu yang dibutuhkan. Jadi kalian bisa lihat komposisi dari vitamin yang harus kalian beli nanti. Yang pertama tadi sudah aku bahas juga, sudah aku singgung bahwa jadi kita itu harus lebih tahu juga kebutuhan yang kita perlukan untuk mencukupi asupan nutrisi tadi ya. Jadi kalian perlu tahu dulu gitu berapa kebutuhannya, jadi kalian bisa menyesuaikan. Kemudian untuk yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah isi kandungan dari suplemen itu atau komposisi, sama aja ya. Nah, jadi komposisi itu bisa kita lihat. Nah, selain disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil, ibu juga harus memperhatikan kandungan nutrisi yang terdapat dalam suplemen. Misalnya ada asam folat yang dapat mengurangi resiko kecacatan bayi, berapa diperlukannya per harinya gitu. Kalian bisa lihat komposisinya, biasanya kan dia ada tertera berapa gram, berapa mikrogram. Nah, kalian itu makanya penting untuk mengetahui komposisinya kakak bunda ya. Jadi kalian bisa tahu isi dari vitamin ini gitu ya. Begitu. Jadi jangan sembarangan mengkonsumsi vitamin ya. Yang ketiga adalah aturan pakai. Nah, itu sangat penting juga. Biasanya vitamin atau suplemen ini kebanyakan dikonsumsi 1 kali sehari sampai 2 kali sehari, itu maksimal. Gak boleh kalau sampai 3 kali ya, itu gak boleh kakak bunda. Jadi makanya sebenarnya sih ya, kalau aku menyarankan lebih baik kakak bunda konsultasikan dulu sama bidan atau dokter sebelum kakak bunda beli vitamin itu. Jadi biar kakak bunda lebih tahu berapa sih gitu yang harus dibutuhkan oleh kakak bunda gitu. Jadi saran dari dokter berapa, misalkan cuma sekali sehari, nah atau 2 kali sehari. Nah, seperti tablet tambah darah ya kakak bunda. Kalau misalkan biasanya kalau dia sangat anemia atau anemia berat atau anemia ringan atau anemia sedang, kan dia ada kriterianya. Nah, jadi kalau anemia ringan biasanya berapa kali, anemia yang sedang biasanya dikonsumsi berapa kali sehari. Nah, gitu kan ada dosis-dosis tertentu atau aturan pakai. Nah, untuk yang keempat, kita harus memperhatikan efek samping. Makanya kita harus baca-baca ya kan. Makanya lebih bijak lagi kakak bunda untuk memilih suplemen ya. Kalian harus lebih rajin membaca ya. Di situ kan biasanya ada tertera di kotaknya atau di ada kertasnya gitu ya biasanya. Kemudian yang terakhir adalah kontraindikasi. Jadi biasanya penderita hipersensitif terhadap salah satu komponen dari suplemen tersebut. Nah, misalkan kalian bisa ngelihat nih kan, udah dilihat komposisinya, ternyata kalian itu alergi sama vitamin apa misalkan ya, ini misalkan aja, atau apa gitu kan banyak ya biasanya vitamin itu, apalagi yang dia sudah lengkap itu, malahan yang lainnya vitamin yang lainnya juga banyak. Jadi kalau misalkan kalian ada hipersensitif
sensitivitas dengan salah satu kandungannya, itu mendingan gak usah beli vitamin itu ya, atau suplemen tersebut ya. Nah makanya bunda, sudah aku bilang dari awal, lebih baik konsultasikan dengan dokter atau bidan ya, itu lebih aman lagi, biar kakak bunda dapat rekomendasi vitamin atau suplemen sesuai kebutuhan bunda. Nah gitu ya kakak bunda ya. Meskipun suplemen dapat membantu memenuhi asupan nutrisi dan vitamin selama masa kehamilan, nyatanya tidak semua suplemen baik untuk kesehatan ibu. Seperti misalkan suplemen vitamin A dan E. Jadi meskipun vitamin A itu baik bagi kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh, tetapi kelebihan vitamin A dapat mengakibatkan atau meningkatkan resiko kecacatan pada bayi. Loh, tuh kan, malahan dia lebih berbahaya lagi kalau misalkan kelebihan ya. Kemudian bisa menyebabkan kelahiran prematur juga kalau terlalu berlebihan mengkonsumsi vitamin E. Tuh ya bunda ya, hati-hati ya, makanya kita sesuaikan kebutuhan aja ya, atau lebih amannya tadi konsultasikan sebelum kakak bunda mau beli ya. Oke kakak bunda, sampai di sini dulu pembahasan aku mengenai hal-hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum membeli vitamin atau suplemen untuk ibu hamil. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.